Ya, saya kira si Endang tidak menjawab apa-apa ya. Pantas jadi pengacara nggak laku, makanya jawabannya dari video, ya. Nggak tahu ngomong apa dari tadi dia itu, saya nggak ngerti apa yang dikatakannya. Membuktikan bahwa, saya pertanyaannya simpel aja teman-teman. Allah dan Yahweh itu sama atau tidak? Kalau memang sama ya tinggal lu bilang aja tiada Tuhan selain Yahweh, simpel. Tapi malah membuktikan bahwa dengan bahasa mutar-mutar segala macam. Sedangkan tidak pernah bangsa Yahudi sampai saat ini mengatakan bahwa mereka menyembah Allah. Kalau teman-teman lihat di sini sangat jelas ya. Nih kita disuruh Islam itu dalam surat. Tadi kalau mungkin karena ini Al-Quran mereka yang biasa saya buka tuh agak aneh. Ya. Janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Tuh, bagaimana dia suruh membenci saudara-saudaranya Musa loh. Kalau memang Musa itu, ya dia ngambil topik sendiri, dia terjebak sendiri. Bagaimana Allah menyuruh untuk Islam, ya orang umat Islam, orang yang beriman, untuk menjadikan Yahudi ini adalah cucu-cucu Musa, anak-anaknya Musa, untuk tidak berteman. Ini logika yang mudah loh. Coba Anda pikir secara logika. Kalau memang ini Tuhan yang sama, coba Anda pikir secara logika. Coba Anda pikir nggak? Kalau memang ini Tuhan yang sama, kok dia suruh janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu? Begitu. Kok bisa? Ya itulah kelas kalau kelas pengacara kampung ya gitu. Malah debat, malah promosi. Saya nggak perlu menyebut siapa saya, ya semua orang cukup menilai dengan hasil dan karya aja. Daripada kita banyak bicara, butuh pengakuan, saya nggak butuh pengakuan. Ya, saya di sini hanya menyampaikan kebenaran, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan teman-teman. Ya, kita di sini bukan siapa-siapa juga. Manusia ini tidak lepas dari yang namanya dosa, apapun itu. Ya, saya kira ya kita di sini bukan untuk memuliakan diri. Ya, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan Alkitab itu adalah sumber dari segala kebenaran. Makanya tidak pernah terbantahkan dan kita sesuai fakta sejarah bangsa Israel. Makanya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Beda dengan yang lain, ya. Makanya iblis datang untuk merubah yang namanya secara fakta sejarah. Besok kita akan bicara tentang fakta sejarah, teman-teman. Dan ini topik yang bagus, ya. Kalau dia mau ku hantam. Jadi kalau tentang topik-topik kayak gitu, ini bagus ya. Makanya dia udah siap semuanya. Dia takut dia datang secara tiba-tiba. Dia saja sudah menyiapkan yang namanya serangan. Tetapi ku santai aja. Karena memang bukan saya yang merasa diri hebat. Tetapi Alkitab adalah kebenaran. Alkitab itu teman-teman gak perlu takut. Semua dijawab. Kalau kau tanya tentang yang namanya Musa mengerti tentang roh dan kebenaran. Ya. Kejadian 1-3 itu, kejadian 1 ayat 1-3 itu langsung pucat dia. Nih ada roh Allah. Ini roh Allah, Musa yang nulis. Firman Allah. Jelas. Ya, jadi kau mau cari secara apapun, ya, tidak akan bisa mengalahkan yang namanya Alkitab. Ya, beda dengan mereka. Mereka apa yang bisa mereka banggakan? No. Jadi saya tidak pernah lari. Tadi pun kalau saya tenaga masih ada, saya gas terus. Cuma kan makan tuh penting. Kalau saya robot, saya nggak perlu makan nih. Loncong ini. Udah single pula lagi kan. Coba kalau di sini ada yang langsung nyiapin, ayo saya makan. Kok jadi curhat? Ya, jadi gitu ya teman-teman.
Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu hadir, yang sudah selalu bersama-sama di room ini ya. Tuhan Yesus berkati selalu, yang udah selalu support juga. Ya, thank you buat koko-koko dan abang-abangku dan cece-cece serta kakak-kakakku semua yang udah selalu memberkati ya. Nanti kita ketemu lagi besok di lain kesempatan ya, supaya nanti kita apapun itu ya, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Thank you buat teman-teman semua ya, buat tim-tim Mata Pisau Manajemen. Di sini ada Misi Sipo, Cewini, teman-teman semua dari Hardmore, dari Gudang Garam, kemudian ada Kak Elma, ada Misi Sipo dan teman-teman semua juga ya. Buat Hardmore dan yang lain juga ya, yang tidak disebutkan namanya, mohon maaf ya. Dan sekali lagi kita menyembah Tuhan yang benar, Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dialah sumber kebenaran. Dan teman-teman semua, besok kita akan debat lagi sama Endang Sunanda. Apakah dia nanti seperti apa? Ya, sekali lagi saya dari pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah selalu support ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih juga buat teman-teman dari manajemen, dan dari manajemen pun mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah selalu, yang tap-tap layar, udah memberi apapun itu mujizat-mujizatnya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Konspirasi terbesar iblis dalam dunia tidak menginginkan Yesus mati dan bangkit. Iblis adalah bapa dari segala pendusta, memanfaatkan manusia untuk konspirasi secara. Oh iya, nanti lagunya kita buatkan link yang tepat ya, biar nanti teman-teman downloadnya dari situ. Thank you buat teman-teman semua udah selalu mengingatkan. Nanti kita lihat dulu. Terangkat ke surga, iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus Yang belum follow hostnya di follow ya. dan bangkit. Wahai semua yang mendengar, baiknya kalian mengetahui, di dalam dunia kebenaran itu harus absolut. Yang benar datangnya dari Tuhan yang benar. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. secara fakta sejarah, Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Sekali lagi thank you buat teman-teman semua ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap setia dalam kasih Tuhan Yesus, dalam roh dan kebenaran. Karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang mencerdaskan kita semua. Tidak menjadi bodoh dan menghayal-hayal saja. Sekali lagi, teman-teman semua yang udah hadir, shalom, Tuhan Yesus memberkati.